Haleluya, puji Tuhan, salam semua saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saya senang kalau kita boleh sama-sama untuk belajar firman. Ya, kita tahu kehidupan kita di dunia ini tujuannya adalah untuk kekekalan, tetapi kekalnya itu bukan ke neraka, tetapi kekal ke surga. Karena dua tujuan itu aja akhir dari hidup kita. Kalau nggak ke surga, ya ke neraka. Nah, makanya persiapan kita mulai dari sekarang. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur bagi saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga sudah tersedia. Sekarang tinggal saudara mau atau tidak. Pilihan itu ada di tangan saudara. Makanya setiap hari bersatulah, bersekutulah dengan Tuhan melalui firman. Baik itu mendengarkan firman atau membaca firman, ya, berdoa, jadi terjalin terus hubungan kita dengan Tuhan. Sebagaimana hubungan seorang bapa dengan anak berjalan dengan baik. Kalau kita terus bersekutu melalui firman, pujian, penyembahan, ya melalui doa-doa kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang harus kita pelajari mengenai firman Tuhan ini. Tidak cukup kita menjadi seorang Kristen hanya sebagai pendengar, tetapi kita juga harus menjadi pelaku firman. Karena kalau kita mendengar tanpa melakukan, itu sama aja kita nanti dipenuhi dengan teori-teori, tetapi tidak ada aplikasinya, tidak ada hasilnya, tidak ada actionnya. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Jadi kita semua harus jadi murid. Dan kita jadi murid, setelah itu kita akan memuridkan lagi. Itulah yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Semua menjadi murid Tuhan, dan murid itu saling memuridkan lagi untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan bosan-bosan mendengarkan firman. Karena itulah yang terutama, yang terpenting, yang paling berharga selama kita hidup. Nanti kalau kita sudah di surga, baru terjadilah kesempurnaan. Selama kita masih di dunia ini, kita belum sempurna. Dan kita sudah mencicipi atau sudah merasakan sebenarnya suasana surga. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Suasana surga itu kita rasakan di dunia ini. Jadi zaman sekarang ini, ya, zaman yang ada sekarang ini, akhir zaman ini kan zaman di mana kita hidup di dalam kerajaan yang bukan dikuasai oleh kerajaan Allah. Tetapi kerajaan ini, penguasa-penguasa yang dikatakan di Alkitab itu dikuasai oleh si jahat, iblis. Ya, makanya Alkitab mengatakan kita itu melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat di udara. Jadi kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi lawan kita itu adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa zaman ini, yaitu si iblis. Makanya kita yang sudah masuk merasakan atau menikmati berkat kerajaan surga, di mana itu dikasih kuasa Roh Kudus bagi kita, Roh Kudus yang berkuasa dalam diri kita, sehingga di mana ada Roh Kudus, di situ ada suasana surga. Saudara harus ingat itu. Bahwa saudara yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah punya roh Allah, roh Kristus, roh Kudus. Sehingga dimanapun saudara itu seharusnya sudah menikmati bagaimana suasana surga. Kalau benar-benar roh Kudus itu yang saudara berikan otoritas memerintah di dalam kehidupan saudara. Nah, jangan kadang kita bilang kita orang percaya, orang Kristen, tetapi sebenarnya kita tidak mengikuti Kristus. Kita mengikuti apa yang dilihat mata di dunia ini. Apa yang ditawarkan oleh dunia. Sehingga kita bersaing untuk memperebutkan harta dunia ini. Bersaing untuk menjadikan dunia ini jadi Tuhan kita. Bukan lagi Tuhan Yesus. Seharusnya kita bersaing, berlomba untuk mencari kebenaran itu. Mencari kerajaan surga itu. Terus berlomba untuk lebih mengenal Tuhan lagi. Itulah harusnya perlombaan kita. Bukan perlombaan untuk lebih kaya di dunia ini, ya. Untuk menjadi kaya tidak salah. Siapapun yang bersama dengan Kristus, jangan takut kalau menjadi orang miskin.
Karena apa? Kalau saudara punya hubungan yang benar-benar di dalam Kristus, kan kita tahu apa yang ada di bumi dan di surga itu semua yang memberikan atau yang menciptakan itu Allah, ya. Tuhan Yesus yang mengadakan semua yang ada di bumi dan di surga. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu ada. Itu firman Tuhan mengatakan. Jadi apa yang saudara takutkan? Tetapi jangan pola pikir saudara itu pola pikir cara dunia. Di mana cara dunia ini cara instan, maunya bisa cepat menikmati begitu ya. Dan yang kita mau nikmati itu, berkat itu kita langsung asumsinya dan persepsi pemikiran kita itu sudah berkat mengenai materi, ya, mengenai uang lah, kekayaan lah, harga diri lah, ataupun jabatan lah, itu yang kita anggap sebagai berkat. Tetapi di dalam Kristus, di dalam kerajaan sorga, berkat itu tidak sebatas itu hal yang terakhir, malah yang paling rendah gitu ya. Artinya berkat itu udah pertama pengetahuan akan Allah. Berkat kita itu kasih karunia Tuhan atas keselamatan kita, itu berkat-berkat buat kita. Dan juga bagaimana kita nanti dalam hubungan kita mendapat sukacita, damai sejahtera. Ya, itu yang menjadi berkat yang luar biasa. Dimanapun saudara bisa sukacita. Belum tentu dunia ini harta-harta saudara banyak yang mana sudah punya segalanya. Ya, barang-barang materi apapun itu namanya, punya segalanya, hal-hal yang dunia tawarkan, belum tentu saudara memiliki sukacita dalam hati. Belum tentu saudara punya kasih yang begitu besar seperti kasih Kristus. Tetapi kalau saudara tekun bersekutu dengan Tuhan melalui firman yang sudah diberikan Tuhan, maka percayalah bahwa saudara pasti mendapatkan berkat yang dari surga. Dan itu tidak diberikan oleh dunia ini. Nah, makanya saudaraku kasih Kristus, apapun mengenai firman, dengarkanlah itu. Apapun mengenai kekekalan, dengarkanlah itu. Ya, apapun mengenai hal-hal di atas, kata firman, itu yang dipikirkan, hal-hal di atas di mana Kristus ada. Dengarkanlah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, jangan menghidupkan keinginan dagingmu. Matikanlah keinginan daging ini. Kalau saudara menghidupkan keinginan daging, maka hal-hal duniawi lah yang saudara utamakan daripada segalanya, daripada kerajaan sorga. Nah, ini tipuan dunia ini, tipuan si jahat. Nah, saudara harus hati-hati. Walaupun saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selama saudara hidup di dunia ini proses pengudusan terus berjalan. Proses penyempurnaan saudara terus berjalan. Ya, makanya jangan sampai kita gagal di dalam pengudusan ini, penyempurnaan ini. Ya, jadi jangan sampai kita sudah mengenal Tuhan dalam arti sudah tahu Tuhan sebagai Juru Selamat kita, tetapi kita tidak sepenuhnya memberikan diri untuk mengikut Dia. Tidak sepenuhnya hanya berserah kepada Dia, gitu loh. Kita masih mau mengikuti keinginan-keinginan daging yang mana cenderung itu mengikuti keinginan dunia. Nah, itu makanya harus stop. Pikiran, pola pikir semua itu jangan dengan kekuatan saudara merubahnya, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Banyak berdoa, banyak baca firman, mendengarkan firman, itu akan merubah pelan-pelan, tidak instan. Pelan-pelan akan dirubah pola pikir kita, cara pandang kita, sehingga kita lebih tahu, oh, rupanya di sisi lain yang selama ini saya tidak tahu dan tidak rasakan, tidak lihat, rupanya ada satu hal yang memberikan pandangan yang berbeda dengan pandangan dunia ini. Nah, itu nanti saudara akan bisa rasakan dan bisa nikmati. Nah, hari ini saudaraku kekasih Tuhan, kita coba belajar bagaimana hubungan kerajaan Allah dengan bangsa Israel dan gereja saat ini. Bagaimana kerajaan Allah, bangsa Israel dan gereja. Karena apapun kita bicarakan mengenai kerajaan Allah, itu tidak terlepas dari bangsa Israel. Makanya Yesus bilang keselamatan datang dari orang Yahudi, bangsa Israel. Nah, jadi tidak terlepas dari itu. Makanya kita harus tahu nih hubungannya ini, bagaimana benang merahnya, sehingga kita mengetahui rupanya sekarang zamannya zaman apa gitu ya. Kalau dulu zamannya bangsa Israel yang memang menjadi suatu patokan atau pilihan yang memang melalui bangsa itu akan diberkati bangsa-bangsa lain melalui bangsa Israel. Nah, sekarang zamannya apakah masih seperti itu atau sudah ada zaman yang lain gitu. Nah, makanya kita coba belajar ini.
belajar mengenai ini, renungkan ya, dan nikmati ya. Jangan hanya melihat bahwa ini hanya mengenai akan zaman dulu dan tidak terlalu banyak bersinggungan dengan mungkin permasalahan saudara bilang saya tidak perlu ini. Nah, ini berbahaya. Makanya jangan lihat firman itu harus cocok dengan saudara dulu baru saudara dengar. Tapi apapun itu namanya firman, itu pasti merubahkan dan berguna untuk kebenaran dan kebaikan saudara. Nah, saudara kasih Kristus, tema kita kerajaan Allah, Israel dan gereja. Nah, apa hubungan kerajaan Allah, Israel dan gereja? Tentu hal ini ya tidak dituliskan dengan jelas di Alkitab. Jadi tidak dituliskan begini hubungannya, begini tidak. Tetapi dengan pembacaan Alkitab itu kita bisa runut satu-satu, oh rupanya begini hubungannya gitu ya. Makanya banyak yang orang-orang teolog itu menafsirkannya. Nah, mungkin nanti cara penafsiran berbeda-beda, tetapi kalau kita dengan seksama atau dengan rendah hati belajar terus, walaupun berbeda-beda penafsiran itu, tentu satu tujuannya, yaitu apa? Untuk memberikan kebenaran mengenai firman itu gitu. Nah, makanya dalam perjanjian baru kerajaan Allah itu adalah karya penebusan Allah. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu karya penebusan Allah yang aktif sepanjang sejarah manusia dan untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan mendatangkan bagi manusia berkat-berkat pemerintahan ilahi. Itulah kerajaan Allah. Makanya tadi saya bilang sebenarnya pada zaman sekarang ini kerajaan Allah itu sudah hadir, tetapi dengan tersembunyi-sembunyi, dalam arti belum sempurna. Nanti di sorga baru sempurna. Tapi siapa yang sudah menerima Yesus, hidup di dalam Kristus, dia sudah menikmati kerajaan Allah. Makanya hidup kita di bumi ini sama seperti di sorga, suasana sorga. Itulah yang orang percaya harusnya rasakan. Ya, nah itu. Makanya kita tahu ya, Yesus datang ke dunia ini menawarkan kerajaan Allah bagi bangsa Israel. Itu pertama itu ditawarkan bagi bangsa Israel, tetapi mereka menolak Yesus Kristus. Sama halnya pada perjanjian lama dulu. Allah memberikan nabi-nabinya, tapi mereka menolak, malah membunuh nabi-nabi itu. Itulah tegar tengkuknya bangsa Israel ini. Padahal fokus Allah kepada bangsa Israel sebenarnya. Keselamatan itu fokusnya kepada bangsa Israel, dan melalui mereka nanti baru semua bangsa diberkati. Karena bangsa pilihan. Allah itu kalau sudah berjanji ya, itu sudah kekal. Artinya tidak seperti manusia berjanji. Manusia berjanji hari ini, besok, atau 1 bulan kemudian, atau 1 tahun kemudian sudah merubah perjanjiannya. Allah tidak. Dia tetap setia pada janjinya. Nah, bukti bahwa Yesus hanya menawarkan kerajaan Allah kepada Israel pada waktu dia datang ke dunia ini, kita bisa lihat ya. Kita lihat di Matius 10 ayat 6, saya bacakan buat kita. Matius 10 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Nah, diutus oleh Yesus dan berpesan kepada muridnya yang 12 itu, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas ya, Yesus menyuruh ke-12 muridnya, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain selain dari bangsa Israel. Dia bilang kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Itu sebenarnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa kita bilang dalam tanda kutip, kita bersyukur orang Israel itu tegar tengkuk menolak Yesus. Ya, jadi kita menjadi anak kerajaan Allah, sama seperti bangsa Israel, anak-anak Allah. Dia tetap menjadi anak kerajaan Allah, walaupun dia menolak dan bertegar tengkuk gitu ya. Dia tetap statusnya itu tetap anak kerajaan Allah. Kita ini yang dicangkokkan menjadi anak kerajaan Allah karena penolakan bangsa Israel tadi. Maka bersyukurlah saudara. Ya, bersyukur kita ini menjadi ahli waris kerajaan Allah. Nah, jadi itu murid-muridnya disuruh untuk memberitakan kerajaan Allah, bukan untuk bangsa lain. Nah, terus ada lagi bukti yang lain bahwa Yesus itu sebenarnya datang untuk bangsa Israel. Kita lihat di Matius 15 ayat 24. Matius 15 ayat 24 dikatakan begini. Ini saudara harus renungkan ya. Jawab Yesus, aku diutus
hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ini pada saat Yesus, ada seorang perempuan Kanaan yang minta tolong kepada Tuhan karena anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus bilang apa? Dia tidak mau menolong. Dia bilang, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, apakah benar-benar jadinya tidak ditolong? Disinilah satu rahasia dari kerajaan Allah itu. Bagi orang yang beriman kepada Yesus, walaupun dia bukan orang Israel, dia itu menjadi anak Allah. Dicangkokkan menjadi anak Allah. Makanya perempuan Kanaan ini tadi pun, walaupun dia bukan bangsa Israel, karena imannya. Makanya karena imannya di sini, kalau kita lihat ayat sebelumnya, waktu Yesus bilang dia hanya diutus kepada umat Israel saja, perempuan itu tetap mendekat dan menyembah dia. Sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut. Nah, Yesus tetap nih mengatakan tidak patut. Roti itu diberikan, yang disediakan bagi anak-anak. Artinya roti tadi itu, makanan itu sebenarnya disediakan bagi bangsa Israel. Tidak patut itu dikasih kepada bangsa lain. Atau di sini dia bilang tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bangsa lain itu dianggap seperti anjing, saudara. Coba, kita ini tadinya dianggap seperti anjing loh kalau tidak punya iman kepada Yesus Kristus. Nah, kata perempuan itu, benar Tuhan, dia benar Tuhan katanya. Dia tidak merasa sakit hati. Dia tidak merasa kecewa gitu, tapi tetap dia beriman kepada Yesus. Nah, itulah makanya Yesus bilang, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa benar-benar awalnya itu memang Yesus itu diutus kepada hanya bangsa Israel. Dan sampai sekarang pun siapapun yang tidak beriman kepada Yesus Kristus itu bisa kita analogikan seperti anjing-anjing di mata Tuhan. Di mata Tuhan ya. Nah, jadi makanya jangan kita ini menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan itu. Jangan menyia-nyiakan. Dia menyebut bahwa orang Yahudi lah sebagai anak-anak kerajaan. Dia menyebut itu. Di Matius 8 ayat 12, saudara bisa lihat nanti bahwa Yesus menyebut orang Yahudi lah yang sebagai anak-anak kerajaan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau udah dibilang dia anak kerajaan, walaupun orang Israel ini menolak kerajaan Allah, tetapi mereka tetap statusnya sebagai anak-anak kerajaan. Karena Allah telah memilih mereka sebagai umatnya. Makanya dia bilang Israel umatku, ya, umat pilihanku, kata Allah. Nah, berdasarkan perjanjian dengan siapa? Nenek moyangnya mereka, Abraham, Ishak, Yakub. Karena sudah berjanji dulu Allah pada Abraham untuk menjadi berkat bagi semua bangsa, dan melalui keturunannya akan diberkati bangsa yang lain. Itu janji itu bagi Allah, bukan seperti janji manusia yang 5 tahun udah lupa. Allah tetap setia. Tapi karena ketegar-tengkukan, karena penolakan dari bangsa Israel, keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub ini, sehingga ditambahkanlah bangsa-bangsa lain. Sehingga kasih karunia itu, berkat itu, kerajaan itu diberikanlah kepada bangsa yang lain juga. Siapa yang mau menerima? Nah, itu saudara bersyukur, saudara menerima Yesus, ya. Iman saudara sudah iman kepada Yesus, berarti saudara bukan lagi anjing-anjing, tetapi saudara sudah menjadi anak kerajaan, ahli waris. Nah, ketika Israel menolak kerajaan Allah, berkat-berkat yang seharusnya menjadi milik mereka diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang mau menerimanya. Itu bisa kita lihat, saya bacakan buat saudara ya, Matius 11 ayat 12 sampai 13. Matius 11 ayat 12 sampai 13 dikatakan 12 ya, Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes Pembaptis. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa di kerajaan sorga itu diserong, artinya orang-orang yang sudah diberikan kesempatan untuk masuk kerajaan sorga itu, mereka menyerongkannya, tidak menghargainya, ya, mengabaikannya gitu loh. Makanya bangsa-bangsa lain bisa menerimanya. Yohanes memberitakan kepada orang Israel untuk bertobat karena kerajaan Allah telah dekat, tetapi tidak dilakukan oleh bangsa Israel.
Yohanes juga menawarkan kerajaan Allah. Itu juga tidak diterima oleh mereka, oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Israel sebagian besar. Makanya mereka menyalibkan Yesus, ya. Nah, jadi bagaimana yang dimaksud dengan di sini kerajaan Allah datang kepada bangsa Israel? Kita bisa membuktikan kerajaan Allah itu telah datang pada bangsa Israel pada saat pertama itu kelahiran Yesus. Itu merupakan kedatangan kerajaan Allah bagi bangsa Israel. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 mengatakan pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Jadi manusia menjadi Yesus dan hidup di bangsa Israel, di antara bangsa-bangsa Israel. Inilah membuktikan bahwa kerajaan Allah, Yesus Kristus itu membawa kerajaan Allah. Makanya di mana ada Yesus Kristus, disitulah kerajaan Allah telah datang, telah dinyatakan. Pada saat sekarang, di mana ada Roh Kudus, di situ kerajaan Allah sudah dinyatakan. Bagi saudara dan saya yang sudah menerima Roh Kudus, berarti kerajaan Allah sudah ada di dalam diri saudara. Hal yang kedua, Yesus mengadakan berbagai mujizat yang hanya dapat dilakukan oleh kuasa kerajaan Allah. Ini membuktikan bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir, di mana terjadi mujizat-mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain selain daripada kerajaan Allah, yaitu salah satunya menghidupkan orang mati. Ya, nah, secara umum orang Israel menolak kerajaan Allah, menolak hubungan baru melalui Yesus Kristus. Namun ada sebagian yang menerimanya dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus juga, ya, sehingga mereka lah yang menjadi anak-anak sejati kerajaan Allah. Murid-murid itulah menjadi anak-anak sejati kerajaan Allah. Makanya 12 murid itu yang menjadi yang nanti menghakimi suku-suku lain, gitu dikatakan di firman 12 murid Yesus itu. Nah, dan orang inilah yang menjadi inti apa yang sekarang menjadi gereja. Dari ke-12 murid itulah terjadi gereja. Nah, inilah hubungannya kerajaan Allah, Israel, dan gereja. Kalau tadi tidak ada yang ke-12 murid ini, mungkin gereja tidak ada. Nah, melalui mereka ini cikal bakal terbentuknya umat baru milik Allah, yaitu gereja. Di Matius 16 bisa saudara lihat. Makanya gereja itu bukan milik perorangan, ya. Jangan gedungnya kalian lihat, jangan saudara lihat gedungnya. Gereja itu adalah jemaat. Jemaat itulah bait Roh Kudus. Kita ini kan bait Roh Kudus. Maka kita ini milik Kristus. Ya. Di mana ada Roh Kudus itulah milik Allah, milik Kristus. Jadi gereja ini ada sekarang ini karena adanya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus pada murid-murid. Nah, pada murid-muridnya, dan mereka inilah cikal bakal terbentuknya umat Allah yang disebut dengan gereja. Kenapa orang Israel begitu susah menerima Yesus sebagai Mesias? Karena begini, Mesias menurut orang Israel adalah seorang yang datang dengan kemuliaan kerajaan surga, yang menghadirkan kerajaan surga di bumi dan membinasakan kerajaan iblis, ya, dan orang-orang jahat. Jadi waktu itu kalau memang dibilang Yesus itu Mesias, maunya orang Israel nih, begitu Yesus datang, dia menghancurkan kerajaan iblis dan menjadi raja secara sosial atau secara dunia gitu loh, ya. Jadi bukan raja sebagai Tuhan, tetapi raja secara fisik. Nah, secara kerajaan dunia pada saat itu. Makanya dia tidak mau dijadikan menjadi raja dunia, padahal orang Israel setelah Yesus mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan itu, mereka mau menjadikan dia jadi raja, karena menurut mereka dengan begitu bangsa Israel akan makmur kembali pada sama seperti pada zaman kerajaan Daud. Nah, jadi sinilah kesalahpahamannya. Sedangkan Yesus menyatakan bahwa dia raja bukan dari dunia ini, dan pada kedatangannya itu dia bukan menghabiskan atau menghancurkan kerajaan iblis, bukan, atau orang-orang jahat, tetapi dia datang untuk menyelamatkan orang tersesat atau orang yang berdosa. Itu sih tujuannya. Jadi bagi orang Yahudi, termasuk murid-murid Yesus, ya, Mesias yang mereka harapkan itu merupakan satu dulu seorang raja penakluk dari keturunan Daud, ya. Yesus itu udah keturunan Daud. Nah, yang mampu mengalahkan semua musuh Allah dan musuh umat Allah.
Ya, jadi dia maunya mereka tadi seperti itu. Terus makhluk adikodrati dari surga yang datang ke bumi dengan kuasa dan kemuliaan besar. Jadi mereka itu melihat harusnya Yesus itu menjadi makhluk adikodrati yang mana tidak mungkin disiksa, tidak mungkin menderita gitu ya. Tidak mungkin orang tidak takut gitu. Itu yang mereka mau. Terus apa? Hal yang lain menciptakan kerajaan Allah yang berkuasa. Jadi tadinya mereka langsung maunya kerajaan Allah itu udah langsung. Itulah namanya Mesias. Padahal belum waktunya, nanti setelah datangan kedua baru kerajaan Allah sempurna. Nah, ketika Yesus tampil, dia tidak sebagai raja penakluk walaupun dia dari keturunan Daud. Dan juga tidak sebagai manusia yang penuh dengan kemuliaan dari sorga, melainkan menjadi manusia biasa Yesus pada saat dia lahir ke dunia ini dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan, malah lahir di kandang domba gitu ya. Nah, orang Yahudi tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias walaupun dia banyak mengadakan mujizat, ya, mujizat, tapi karena tidak masuk kriteria yang mereka harapkan tadi, ya, walaupun di satu sisi mereka berpikir dia adalah Mesias sehingga mereka mau memaksa dia menjadi raja dan bertindak sebagai raja, setelah mereka itu melihat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, ya, di Yohanes 6 ayat 15 dikatakan. Namun misi Yesus bukan seperti itu. Misinya kan lain ya. Dia harus misinya itu mendatangkan kekuasaan zaman yang akan datang kepada manusia di tengah-tengah zaman yang jahat sekarang ini. Jadi dia mendatangkan kekuasaan kerajaan surga kepada manusia yang percaya di zaman sekarang. Makanya saya bilang kita sudah punya kuasa kerajaan surga dalam diri kita. Dan juga misi ini harus melalui kematiannya. Kita bisa menikmati Roh Kudus karena kematian Kristus. Sehingga semua yang percaya menikmati Roh Kudus. Dan itu harus melalui proses itu. Jadi dia nggak bisa menjadi raja dunia yang diharapkan oleh bangsa Israel. Jadi Yesus bukan Mesias seperti yang orang Yahudi harapkan. Nah, tetapi Yesus memberikan kehidupan baru kepada mereka melalui kematiannya mendapatkan kehidupan baru manusia yang percaya. Dan dia mengatakan bahwa mereka harus apa? Supaya menjadi hidup baru, memakan dagingnya dan meminum darahnya untuk mendapatkan hidup baru. Ya, Yohanes 6 ayat 51 dan sampai 53 nanti saudara boleh baca bahwa siapa yang tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, dia tidak akan mendapat kehidupan kekal. Itu dikatakan oleh Yesus. Karena Yesus bukan Mesias seperti yang diharapkan ya, oleh orang Yahudi, yang mana harusnya menjadi raja dan penakluk musuh umat Allah. Ya, umat Allah itu bangsa Israel maksudnya. Sehingga karena bukan itu ya mereka menolak dia. Namun ya pada akhirnya murid-murid Yesus pun menyadari bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tetapi yang bukan tampil dengan kerajaan Allah dengan kekuasaan ya di mana menaklukkan musuh-musuh mereka, tetapi Yesus itu adalah Mesias serta kerajaannya benar-benar hadir dalam pribadi setiap orang yang menerimanya. Jadi bukan secara fisik tetapi secara rohani pada orang-orang yang menerimanya, kerajaan Allah itu dihadirkan, dinikmati dan diberikan kuasa itu. Nah, jadi titik pengertian murid-murid Yesus ini pun muridnya tidak tahu awalnya dia Mesias. Tapi akhirnya mereka melihat, mendengar pengajaran Yesus, apa yang dia bilang, dia banyak perumpamaan diberitahukan mengenai kerajaan Allah. Ya, mereka juga menanya kadang apa makna perumpamaan itu. Sehingga mereka akhirnya pada titik pengertian bahwa Yesus adalah Mesias. Yaitu bisa dibuktikan pada pengakuan Petrus di Matius 16 ayat 6. Pengakuan itu berarti telah terjadi apa? Kemajuan rohani murid-muridnya. Ya, jadi tujuan Yesus bukan untuk membangun kembali Israel sebagai suatu bangsa, melainkan ia menciptakan suatu umat yang baru. Ya, itulah yang sekarang disebut gereja, umat baru Allah. Jadi bukan lagi cuma bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah atau anak-anak kerajaan Allah, tetapi siapapun yang menerima Yesus, dia sudah menerima kerajaan Allah dan dialah yang menjadi umat Allah. Ya, itulah yang disebut gereja. Gereja itu adalah umat Allah, yaitu jemaat Tuhan. Dan penggenapan janji Tuhan untuk membangun kembali Israel sebagai suatu bangsa
Dan penggenapan janji Tuhan itu dimulai pada apa? Penggenapan janji Tuhan untuk membangun umat baru, yaitu gereja, yaitu pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan dan membaptis para pengikut Yesus, ya, menjadi satu tubuh Kristus. Mereka itu dihinggapi oleh Roh Kudus yang berupa lidah-lidah api gitu ya, sehingga mereka kepenuhan Roh, itulah yang mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan demikian secara historis itulah yang melahirkan gereja. Sejarahnya itulah melahirkan gereja. Makanya pada saat itulah dibilang orang-orang Kristen. Itu sebenarnya sindiran kepada murid-murid Yesus, karena mereka itu berbahasa-bahasa lain dan mereka itu berkata-kata seperti Yesus berkata-kata, melakukan segala sesuatu seperti Kristus. Makanya orang yang melihat bilang, oh, orang-orang Kristen, pengikut Kristus maksudnya. Nah, disitulah mulai tumbuhnya penyebaran daripada firman, penyebaran dari gereja. Nah, kerajaan Allah tidak lagi bekerja di dunia ini melalui bangsa Israel, melainkan kerajaan Allah sekarang lahir di dunia ini itu melalui gereja. Jadi kerajaan Allah itu merupakan apa? Pemerintahan Allah yang menyelamatkan, yang diwujudkan dalam Kristus. Suasana di mana kita dapat menikmati berkat-berkat pemerintahan Allah, itulah kerajaan Allah dan juga kerajaan Kristus. Nah, jadi gereja itu adalah bentukan dari kerajaan Allah yang mana diberikan harusnya pada bangsa Israel, tetapi karena menolak, sehingga dari situlah bagi murid-murid yang percaya melalui mereka lah diberikan pemberitaan untuk membangun umat baru Allah, yaitu gereja. Nah, itulah cikal bakal gereja ini. Nah, makanya sekarang jangan sampai ada menyatakan bahwa gereja itu milikku. Sebenarnya salah, milik Tuhan, yaitu gereja itu milik Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti kerajaan Allah, bangsa Israel, dan gereja, maka kita akan menghargai apa yang kita imani sekarang ini. Kita akan melihat bagaimana kita beruntungnya kalau kita boleh dipanggil dan dipilih Tuhan menjadi anak-anak kerajaan. Makanya jangan lagi terpengaruh dengan dunia ini. Kalau kita banyak mendengar firman, ya, kita akan mengetahui banyak hal-hal mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang mana tidak ada ditawarkan oleh dunia ini. Apa yang tidak terpikirkan dalam pikiran kita, yaitu disediakan Allah yang tidak pernah timbul di dalam hati. Makanya saudaraku dikasih Kristus, mulai hari ini tekunlah belajar firman, tekunlah membaca Alkitab saudara, tekunlah mendengarkan firman dimanapun saudara berada, dan rajinlah berdoa, memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kerajaan Allah itu nyata di dalam diri saudara, menikmatinya dan mempraktekkannya. Sehingga saudara menjadi saluran berkat, menjadi terang dan garam dunia. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami diajar melalui firman-Mu, sehingga kami lebih mengerti kerajaan Allah ada di dalam hidup kami. Maka oleh karena kasih Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, biarlah terjadi sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ajar kami terus melalui firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.